itu dibolehkan karena ada kebutuhan atau kepentingan yang dibenarkan. Sakur bitorikin seperti ingin motong jalan. Kalau dia lewat mana harus muter jauh, maka dia lewat masjid. Fala karahata, maka tidak ada kemakruhan. Wala khilafal ula, dan juga tidak ada ketentuan baginya berkaitan dengan perkara menyalahi hal yang lebih utama. Lebih utama bagi dia kan hendaknya apa? Tidak lewat. Tapi di sini karena ada hajat yang lebih utama, maka khilaful aulanya itu hilang. Ya, perkara itunya. Wa kharaja bil masjid al-madrasatu war-rumudu. Ini ada pengecualian mana yang disebut dengan masjid. Seperti ada sekolah, madrasah, ar-rumudu. Ini asrama-asrama. Kemarin juga sudah kita bahas itu di dalam pembahasan sebelumnya yang belum itu ribat ya. Bidon berwa'i walba. Rubut itu dengan membacanya rohnya didoakan ruh wal ba'i, jadi rubut di jamak jam'u ribatin, jamak dari kata ribat, seperti kata kutub jamaknya dari kata kitabun. Kutubun itu jamak, kitabun itu mufrad atau kata single. Kalau bahasa Indonesia single ya, kayak Inggris. Kalau bahasa Indonesia apa? Satu. Tunggal. Bahasa Allah lupa. Banyak bahasa Inggris sama bahasa Arab. Kata tunggal. Kalau plural jamak. Single satu. Yaitu tentang katanya pembahasan. Wa musallal Aid, dan musola untuk sholat Aid itu boleh. Jadi beda dengan masjid. Musola untuk Aid apa biasanya? Lapangan ya. Musola tempat sholat Aid itu biasanya lapangan. Jadi yang bagus sholat Aid itu bukan di masjid sebenarnya. Bagusnya di lapangan. Cuma kalau di Indonesia hujan. Khawatir hujan. Wabun kulwair, ini tempat sholat yang dimiliki bukan secara umum, tapi milik seseorang. Contoh apa? Ya, ada orang punya musola pribadi lah bahasanya gitu. Itu banyak. Kalau saya di rumah ada musola kecil di rumah, itu musola pribadi. Ada kalau orang-orang Arab itu dulu biasanya ada musola di rumah, di luar rumahnya itu ada musola, tempat sholat para tamu, para dia. Jadi milik pribadi, bukan tempat umum. Fala yahrumu uquluha, maka tidak diharamkan untuk melintas atau melewati tempat tersebut. Illa inda taqawqit talwithi aw dhanni, kecuali saat dapat dipastikan perkara mengotori atau perkiraan tentang mengotori tersebut. Ya, misalnya dia tahu-taunya nanti dia sholat ada darah yang netes, ya bekas darah netes. Nah, dia harus hati-hati di situ maksudnya. Jadi sebenarnya boleh karena apa? Bukan orang umum setiap ini. Kalau dia sendiri kan dia paham yang lewat di situ. Coba kalau masjid ini ada perempuan lewat katanya netes, nggak ada yang mana. Kalau milik pribadi pasti dia tahu. Oh, istri saya lagi tadi dia lewat sini. Ini apa nih netes? Kalau dia hitam misalnya, oh ini darah dan sebagainya. Itu seperti itu. La inda tawahumi, tidak dalam keadaan saat ragu, maka itu di sini dalam artian tidak diharamkan ini. Tidak diharamkan
saat dia merasa ragu tentang itu, ya. Tawahumi yaitu ragu-ragu. Jadi itu beda masjid dengan beberapa tempat tadi. Kalau masjid diharamkan bagi wanita untuk melewati itu, tapi kalau dirasa aman ya silakan. Tapi khilaful aula, perkaranya itu adalah keluar dari perkara yang umum, yang lebih umum, yaitu menyalahi berarti. Sekarang wal farqu, apa perbedaan? Anna hurmatal masjid dzatiyatun, sesungguhnya pengharaman masjid di sini berbentuk fisik, ya, zat fisiknya, zatiyah. Wa hurmata hadhihi ardiyah, dan pengharaman di sini yang lain-lain tadi itu ardiyah, itu sebab yang perkara yang baru. Nah itu jadi beda posisinya antara pengharaman masjid dengan pengharaman yang lain yang tadi itu, kayak madrasah, riba dan sebagainya. Wakal haid. Nah sekarang perkara orang haid. Orang yang haid ini fima dzikra man lahu hadatsun daimun, di dalam apa yang diuraikan bagi siapa dia yang memiliki hadas yang terus-menerus atau enggak berhenti, jadi berkelanjutan. Bahasa Hindunya apa? Langgeng kali ya? Ya, langgeng berkelanjutan terus, pokoknya dia keluar terus hadasnya itu. Ini perempuan yang sedang haid dan terus-terusan. Kamustahadhati, seperti orang yang punya keluar haidnya itu darah istihadah, jadi darah penyakit. Wasalasi baulin, dan orang yang geser atau keluar terus dalam bentuk kencing. Au mazyin, atau madhi. Udah bisa bedain kan antara kencing, madhi dengan wadi. Kalau kencing ya kita tiap hari kencing. Kalau madhi itu ada rangsangan dia keluar. Biasanya madhi ini karena faktor apa Pak? Kecapean bisa. Bukan kecapean, itu yang satu wadi. Kalau wadi ini punya hayalan, menghayal yang bentuknya jorok. Sek, itulah bahasanya. Jorok. Kalau bilang jorok, jorok sih, memang butuh juga. Itu yang bentuknya itu kalau wadi Capean. karena kecapean. Habis kerja capek, tidur, tahu-tahunya basah celananya. Ya, itu biasanya disebut wadi. Sering nggak yang sering kecapean? Saya dulu pernah gitu Pak. Pernah sih. Olahraga, muter dulu, kalau itu muter pondok, rebahan, saking capeknya keluar. Kayak gitu. Wa man bihi jirahatun nadhahatu biddam, dan siapa yang mengalami luka berupa darah yang selalu merembes atau ngalir ya. Jadi kalau yang sering merembes ini ya sakit, bisa sakit gula juga. Baru 7. Kalau gula itu kan darah putih ya.
biasanya Iya. yang keluar itu. Kebakaran masjid. Ada orang yang Gimana? bekas lukanya itu darahnya keluar terus, Pak. Jadi nggak berhenti kan? Berhenti. Udah dicoba karena dia punya bulan nggak bisa lah, nggak bisa rapet. Nah itu salah satunya. Nggak bisa hal-hal yang lain. Jadi selalu keluar darah.